Malam itu di ruang sauna yang pengap dan penuh uap di sebuah hotel mewah kawasan Sudirman, Jakarta, sahabatku Rian tiba-tiba memegang tanganku dengan erat dan berbisik dengan suara parau, "Andi, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku mencintaimu sebagai lelaki." Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong, membuatku terpaku dan napasku tersengal-sengal. Aku menarik tanganku cepat, berdiri tergesa, dan keluar dari ruangan tanpa menoleh, meninggalkan Rian yang masih duduk dengan wajah pucat di bawah cahaya redup lampu sauna. Udara koridor hotel terasa dingin meski Jakarta masih panas malam itu, tapi yang lebih dingin adalah dadaku yang tiba-tiba seperti diremas-remas. Bagaimana ini bisa terjadi? Rian, pria yang selama 10 tahun menjadi sahabat terbaikku, yang selalu ada saat aku patah hati karena mantan pacar perempuan yang pernah menolongku saat proyek kerja hampir gagal, sekarang mengatakan hal yang tak pernah terbayangkan olehku. Kami bertemu pertama kali di kampus Universitas Padjadjaran Bandung saat kuliah tahun pertama. Aku jurusan Teknik Informatika, dia ekonomi. Kami langsung akrab karena sama-sama suka otograi dan sering ikut klub oto kampus. Bersama kami pernah mendaki Gunung Tangkuban Perahu, beroto di Pantai Pangandaran, bahkan tidur di tenda kecil saat camping di Ciwidey. Rian selalu ceria, penuh lelucon, sementara aku lebih pendiam dan suka merenung. Setelah lulus, kami sama-sama pindah ke Jakarta, kerja di agensi periklanan yang sama. Aku naik jadi manajer proyek, dia spesialis kreatif. Kami masih sering nongkrong, minum kopi di Kemang, nonton bola di apartemenku. Tak pernah ada tanda-tanda aneh, atau mungkin aku yang tak mau melihat. Malam itu kami datang ke hotel setelah meeting panjang dengan klien besar. Rian bilang dia capek, mau rileks di sauna. Aku ikut saja, tak pernah curiga. Sekarang semuanya berubah. Aku naik taksi pulang ke apartemen kecilku di Kemang, tapi sepanjang jalan pikiranku berputar-putar. Apakah aku juga tidak mustahil? Aku pernah pacaran dengan 3 perempuan, meski tak pernah lama. Keluargaku di Bandung selalu menekan soal pernikahan. Ibu sering telepon, "Andi, umurmu sudah 28, kapan bawa calon istri? Sinta anak tetangga sudah nunggu loh." Ayah, pensiunan guru yang taat, selalu bilang, laki-laki harus punya keturunan, jangan bikin malu keluarga. Di Indonesia ini, menjadi lelaki yang berbeda berarti siap menghadapi bisik-bisik tetangga, pandangan miring di masjid, bahkan kehilangan pekerjaan kalau terlalu terbuka. Aku takut, sangat takut. Pagi harinya di kantor, aku menghindari Rian. Saat dia lewat mejaku, aku pura-pura sibuk dengan laptop. Tapi pesan masuk di ponsel, "Andi, kalau bikin kamu kaget. Kita bicara ya." Aku nggak mau kehilangan sahabatku. Aku tak balas. Sepanjang hari kerja terasa hampa. Meeting dengan tim kreatif, aku tak fokus, ide-ide bagus lewat begitu saja. Rekan kerja bertanya, "Lo kenapa, Di? Muka lo pucat." Aku cuma geleng kepala. Pulang kantor, aku jalan kaki ke taman dekat apartemen, duduk di bangku batu, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Malam di sauna itu terus terulang di kepalaku. Kata-kata Rian, tatapan matanya yang penuh ketulusan. Aku tanya diri sendiri, kenapa aku tak marah, kenapa aku malah merasa aneh, campur aduk. Apakah selama ini aku menutup mata terhadap sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diriku? Malam itu aku tak bisa tidur lagi. Pagi berikutnya aku memutuskan bertemu Rian di kai kecil dekat kantor, tempat kami biasa nongkrong. Aku datang lebih dulu, pesan kopi hitam, tanganku dingin meski ac nyala. Rian datang dengan muka lelah, duduk di depanku, "Andi, terima kasih mau ketemu." Suaranya pelan, tak seperti biasa. Aku langsung tanya, "Rian, apa yang kamu bilang malam itu serius?" Dia mengangguk pelan, matanya menatap meja. "Sudah bertahun-tahun, Andi. Sejak kampus. Aku selalu lihat kamu sebagai lebih dari sahabat. Tapi aku takut bilang, takut kamu menjauh.
Aku coba pacaran dengan cewek, tapi selalu gagal karena hatiku cuma untuk kamu. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku ingat saat dia putus dengan pacarnya tahun lalu, dia datang ke apartemenku malam-malam, minum sampai mabuk, tapi tak pernah cerita ini. Aku tanya lagi, kenapa sekarang? Kenapa di sauna? Rian tersenyum pahit karena aku tak tahan lagi. Lihat kamu hampir bertunangan dengan Sinta, aku takut kehilangan kesempatan selamanya. Aku tahu di Indonesia ini susah, keluarga, masyarakat, agama tapi aku capek pura-pura. Kami bicara lama hampir 2 jam. Aku tak banyak komentar, hanya dengar. Di dalam hati ada sesuatu yang bergerak, seperti pintu yang lama terkunci mulai terbuka sedikit. Pulang dari KAE, aku tak langsung ke kantor. Aku jalan-jalan di mall, lihat pasangan-pasangan biasa, tapi pikiranku melayang ke Rian. Sore harinya ibu telepon dari Bandung. Andi, minggu depan pulang ya, ada acara keluarga besar. Sinta juga datang, kalian bisa ngobrol. Aku jawab iya, tapi hatiku berat. Malam itu aku duduk di balkon apartemen, angin malam Jakarta bertiup pelan. Aku ingat masa kecil di Bandung, main bola dengan teman-teman laki, tapi selalu merasa berbeda tanpa tahu kenapa. Di universitas, saat lihat Rian tertawa, ada rasa hangat yang tak biasa. Aku selalu bilang itu persahabatan biasa. Sekarang, setelah pengakuan itu, aku tak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Tapi bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan pekerjaan, teman-teman? Aku tak mau kehilangan mereka semua. Besoknya di kantor, Rian tak paksa bicara lagi. Kami kerja seperti biasa, tapi ada jarak baru. Rekan kerja lain tak sadar apa-apa. Aku mulai perhatikan diriku sendiri. Saat lihat iklan dit dengan aktor pria, aku sadar ada perasaan yang selama ini kuabaikan. Malam itu aku cari di internet, baca artikel tentang lelaki yang baru sadar orientasinya di usia 20-an. Banyak cerita mirip, banyak juga yang akhirnya bahagia setelah terima diri. Tapi di Indonesia, cerita bahagia itu jarang. Banyak yang sembunyi, nikah paksa, atau pergi ke luar negeri. Aku tak mau hidup seperti itu. Akhir pekan aku pulang ke Bandung naik kereta. Rumah keluarga di daerah Dago masih sama, halaman kecil dengan pohon mangga, ibu sudah siap masak rendang kesukaanku. Begitu masuk, ibu peluk aku erat, anak mama pulang juga akhirnya. Ayah tersenyum dari kursi, sudah siap nikah belum? Aku cuma tertawa garing. Malam harinya keluarga besar kumpul, Sinta datang dengan orang tuanya. Dia cantik, ramah, bicara tentang kerjanya sebagai guru. Ibu bisik di telingaku, bagus kan, Di? Cocok banget. Aku angguk, tapi hatiku jauh. Saat makan malam, obrolan tentang pernikahan tak berhenti. Kakakku cerita tentang anaknya, ayah bilang, Andi, jangan lama-lama, umur sudah kepala 3. Aku keluar ke teras, duduk sendiri, angin Bandung dingin menusuk. Ponsel bergetar, pesan dari Rian, gimana di rumah? Aku kangen obrolan kita. Aku tak balas langsung. Sinta keluar ikut duduk, Andi, kamu kelihatan ada yang dipikirin. Aku geleng, capek kerja aja. Tapi malam itu aku tak tidur, duduk di kamar lamaku, lihat oto-oto lama dengan Rian. Besok pagi, saat keluarga sholat subuh, aku ikut tapi pikiranku tak khusyuk. Setelah itu aku jalan ke taman dekat rumah, telepon Rian. Rian, aku lagi di Bandung. Aku mulai mikir kata-katamu. Dia diam sebentar, lalu bilang, aku tunggu kamu siap, Andi. Tak paksa. Pulang ke Jakarta Senin pagi, aku merasa lebih berat. Di kantor ada proyek baru, tapi aku minta cuti sehari. Aku pergi ke masjid dekat kantor, duduk lama, tanya Tuhan, kenapa aku begini? Tak ada jawaban jelas, tapi ada rasa damai aneh. Malam itu Rian ajak ketemu lagi di taman kota. Kami duduk di bangku, bicara pelan.
Rian cerita perjuangannya, bagaimana dia pernah hampir bunuh diri saat sadar dulu, tapi akhirnya terima. Aku tak mau kamu lewati sendirian, Andi. Aku pegang tangannya sebentar, lalu lepas. Sentuhan itu hangat, tapi juga menakutkan. Aku pulang dengan hati lebih tenang, tapi konflik belum selesai. 2 minggu kemudian, rumor mulai beredar di kantor. Seorang rekan melihat aku dan Rian bicara dekat di KAE, gosip mulai. Bos memanggil aku, Andi, ada yang bilang kamu dekat banget sama Rian. Pasti cuma sahabat ya. Aku angguk cepat, tapi hatiku berdegup. Malam itu Rina, mantan tunanganku yang masih kadang hubungi, telepon marah. Andi, orang bilang kamu aneh sekarang. Kamu pacaran sama cowok. Aku bantah, tapi dia tak percaya. Aku tahu ada yang beda dari kamu. Selama ini aku sabar, tapi kalau begini, lebih baik kita pisah selamanya. Telepon ditutup, aku duduk di lantai apartemen, air mata jatuh tanpa suara. Kehilangan Rina seperti kehilangan jaring pengaman terakhir ke kehidupan normal. Aku telepon Rian, cerita semua. Dia datang ke apartemen, duduk di sebelahku tanpa kata, hanya ada. Kami bicara sampai pagi. Rian bilang kalau kamu butuh waktu, aku paham. Tapi jangan bohong sama diri sendiri lagi. Besoknya aku cuti, pergi ke Bali sendirian, sewa villa kecil di Ubud. Di sana, duduk di tepi sawah, aku renungkan segalanya. Oto lama, kenangan, tekanan keluarga, rasa takut, dan rasa hangat saat dekat Rian. Untuk pertama kali, aku ingkar diri merasakan. Saat matahari terbenam, aku kirim pesan ke Rian, aku mulai paham. Pulang dari Bali, aku lebih tenang. Tapi di Bandung, ibu telepon lagi, Andi, Sinta tanya kamu kapan datang. Jangan ditunda terus. Aku jawab pelan, Bu, ada yang harus aku selesaikan dulu. Ibu tak paham, tapi tak tanya lebih. Di kantor, aku dan Rian mulai bicara lagi seperti dulu, tapi dengan kedalaman baru. Teman satu tim mulai curiga, tapi aku tak peduli lagi. Aku mulai baca buku tentang identitas, ikut komunitas online diam-diam, perubahan kecil tapi besar buatku. Puncak krisis datang saat Lebaran. Aku pulang ke Bandung, keluarga besar kumpul. Saat makan malam, paman tiba-tiba bilang, anak muda sekarang banyak yang aneh, laki suka laki. Haram besar. Semua diam, mata ke arahku. Aku tak tahan, berdiri, paman, bukan gitu ceritanya. Ayah marah, Andi, kamu apa-apaan? Aku keluar rumah, jalan di jalan desa gelap, air mata jatuh. Rian telepon, aku cerita. Datang ke sini, Andi. Kita hadapi bareng. Aku tak datang, tapi malam itu aku putuskan, aku tak akan bohong lagi. Kembali ke Jakarta, aku bicara dengan Rian di pantai Ancol malam hari. Rian, aku cinta kamu juga. Tapi aku takut kehilangan keluarga. Rian pegang tanganku, kita hadapi pelan-pelan. Yang penting kamu bahagia dengan diri sendiri dulu. Kami duduk lama, bicara masa depan, mimpi, ketakutan. Aku merasa ringan untuk pertama kali. Di kantor, aku minta pindah tim agar tak gosip lagi. Bos setuju. Keluarga masih tegang, ibu jarang telepon, tapi aku kirim oto-oto kehidupanku, pelan-pelan tunjukkan aku baik-baik saja. Aku mulai ikut kegiatan sosial, bantu komunitas diam-diam, belajar bahwa cinta tak harus melukai. Rian sabar, tak paksa. Kami mulai kencan kecil, jalan di taman, makan malam di tempat sepi. Setiap kali aku merasa semakin kuat. 1 tahun kemudian, aku dan Rian pergi ke Bali lagi, kali ini bersama. Di pantai Kuta saat sunset, kami berdiri berdua, angin laut bertiup. Rian pegang tanganku, Andi, terima kasih sudah berani. Aku peluk dia, pertama kali di tempat terbuka, tak takut lagi. Keluarga masih belum sepenuhnya terima, tapi ayah mulai bicara pelan, ibu kirim doa. Aku tak paksa mereka, tapi aku tak sembunyi lagi.
Pekerjaan lancar, aku naik jabatan, teman-teman yang benar tetap ada. Aku belajar, hidup tak harus sempurna, cukup jujur dengan hati. Malam itu di Ila, kami duduk di teras, lihat bintang. Aku sadar, pengakuan di sauna itu bukan akhir, tapi awal dari hidupku yang sesungguhnya. Aku tumbuh, belajar mencintai diri, belajar bahwa cinta sesama jenis bukan kutukan, tapi anugerah yang membuatku lebih manusiawi. Rian tersenyum, kita lanjut bareng ya. Aku angguk, hati penuh damai. Apakah keberanian menerima diri sendiri selalu membawa kebahagiaan meski harus melawan norma masyarakat, atau justru lebih baik sembunyi demi keluarga? Benar atau salah?